Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, back with me Zalfa Zafon at the program Tera Santri. Ngobrol asik tanpa mengusik. Guys, di episode kali ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu santri putra Pondok Pesantren Nadwatul Ummah yang sekarang sudah menjadi mahasiswa di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran, dengan mengambil 2 jurusan sekaligus, kedokteran dan hukum. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita sapa, sudah ada Mas Darbi Sapsadewa di samping saya. Assalamualaikum Mas Darbi. Waalaikumsalam Mbak Zalfa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik. Alhamdulillah baik. Mas Darbi ini katanya masuk Universitas Padjadjaran ya? Ya. Dengan benar. mengambil 2 jurusan. 2 jurusan ya. Mas Darbi bisa kasih tahu alasan kenapa Mas Darbi memilih Fakultas Hukum dan Kedokteran? Oke, alasannya saya itu dari dulu punya kelas 10 pengen banget masuk Fakultas Kedokteran. Pengen banget fakultas. Pengen banget jadi dokter. Oh iya. Habis itu pas saya naik ke kelas 11, saya ada keinginan juga masuk hukum. Masuk hukum. Akhirnya saya konsultasi ke orang tua saya, dan ini baiknya bagaimana. Katanya bisa apply dua-duanya dan coba dua-duanya di program yang berbeda. Iya. Ya alhamdulillah atas izin Allah saya diterima. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Kenapa ya? harus satu? Bener banget. Alhamdulillah. Mas Darbi ini bisa ceritakan bagaimana proses perjalanan Mas Darbi untuk bisa masuk sampai Universitas Padjadjaran? Tentu banyak sekali waktu yang harus dipakai ya buat belajar terutama, dan ada kalanya seumuran kelas SMA ya. Pas menginjak bangku SMA pengen nyari teman, spend time sama temen, dan itu mungkin salah satu cobaan terbesarnya. Cobaan terbesar Karena anak SMA lagi pengennya kan ya punya teman banyak. Iya. Lalu untuk perjalanannya itu saya kan belajar, ada les juga. Oh, les juga. Ganesha, dan ada beberapa pelajaran juga yang harus lebih difokuskan. Kalau misalnya, karena kan tergantung jurusannya ya. Iya. Kalau misalnya mau hukum, sosumnya harus dibesarkan. Kalau misalnya kedokteran, fisika kimianya juga harus besar. Jadi ada banyak keluh kesah lah dalam perjalanannya. Iya. Dan salah satu cobaan terbesarnya itu ya buat teman-teman itu agak merampas masa muda. Agak merampas masa muda. Tapi ya nggak ada yang namanya proses itu mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Saya aja. Bener banget. Bener. Katanya Mas Darbi ini tertarik untuk masuk hukum karena pengen jadi menteri ya? Iya, benar banget. Dulu saya punya mimpi buat jadi menteri hukum dan HAM. Iya. Karena kayak keren aja gitu, kayak sampai presiden apa ngikutkan. Saya juga agak tertarik sedikit buat masuk ke kabinet suatu saat nanti lah. Oh, boleh. Suatu saat nanti. Insyaallah. Jadi ada banget dorongan buat masuk hukumnya, ada sedikit. Kadang keingat kalau misalnya saya diem-diem aja kayak gini nggak ngapa-ngapain, nggak akan jadi menteri. Iya. Jadi ya saya terus dorong, saya terus push kemampuan saya sampai bisa. Alhamdulillah persiapannya masuk ke Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Iya. Gitu. Kalau misalnya Mas Darbi ini ditawarkan untuk bisa apply ke luar negeri, Mas Darbi memilih untuk apply ke luar negeri atau tetap di tujuan pertama di Universitas Padjadjaran? Saya apply sih ke luar negeri, ke mungkin ke Leiden University ya, di Belanda. Iya. Saya pengen banget sih itu, dan kebetulan Universitas Padjadjaran itu ada programnya. Dan Fakultas Hukum saya kan kelas internasional. Iya. Jadi di tahun ketiga itu ada program pertukaran pelajar dan sedang mencari afiliasi ke Leiden University. Kebetulan ya. Jadi wah senang banget. Mungkin bisa lah di-apply gitu ya. Bisa. Terus Mas Darbi ini kenapa nih alasan Mas Darbi untuk masuk ke Universitas Padjadjaran? Alasannya? Iya, alasan. Alasan saya dulu itu pertama saya ngeliat orang tua. Alhamdulillah orang tua saya alumni dari Universitas Padjadjaran.
ketemu juga di Universitas Pajajaran. Dan saya selalu dari kecil itu punya pikiran bahwa kedepannya saya bakal di Unpad juga. Wah. Punya bayangan bahwa saya tuh bakal belajar di Unpad, bakal sekolah di Unpad, bakal kuliah di Unpad. Iya, punya gambaran. Dan setelah saya udah agak besar, saya banyak research juga, saya banyak cari-cari. Ternyata Universitas Pajajaran kan alhamdulillah sekarang kena di peringkat 7 di Indonesia dan di dunia itu masuk 500 top university. 500 Top university. Dan dari situ ya saya nambah semangat, nambah pengen. Iya, nambah pengen gitu. Mas Darbi bisa kasih tahu nih ke Sobat Tera Santri bagaimana cara memanage waktu ala Mas Darbi? Oke, tentu ya buat manage waktu. Kadang ada kalanya kita pengen ngobrol sama teman-teman dan kadang ada juga kalanya kita harus belajar. Yang penting kalian punya tolak ukur ya, tolak ukur buat mana buat spending time sama temen, mana juga buat belajar. Saya itu selalu menggunakan waktu, kalau misalnya waktu istirahat ya waktunya istirahat, kadang saya ngobrol sama temen. Tapi kadang juga merasa bersalah, saya belajar. Jadi semisal saya selesai ngaji jam 10. Harusnya kan kita bisa tidur ya di situ. Cuman kadang saya karena kepikiran dan karena saya pengen banget masuk Universitas Pajajaran, karena saya belajar, kadang saya nginget materi dan nge-playback aja apa yang udah belajar hari ini dan saya rangkum gitu. Saya kesimpulin lah bahasanya gitu. Itu persiapan belajarnya berarti dari kelas 10 ya? Dari kelas 10 bener-bener harus dipersiapkan bener-bener dari kelas 10 karena nilai dari semester 1 sampai semester 5 kan kalau buat kuliah. Iya benar. Jadi benar-benar harus konsisten banget lah, konsisten. Nggak boleh turun. Harus ada kenaikan. Harus ada kenaikan. Setiap tahunnya itu harus ada kenaikan. Dan yang penting konsisten. Terus ingat sama mimpi kalian itu apa. Ingat sama yang selama ini kalian tuh begini tuh buat apa, tujuannya untuk apa, selalu ingat. Harus ingat biar akhirnya kita pun punya batasan buat main-mainnya atau buat kadang kalanya ada kita harus bercanda, kadang kalanya kita harus serius. Jadi ya seperti itu. Iya bener banget tadi kata Mas Darbi, yaitu tips manajemen ala Mas Darbi adalah manfaatkan waktu luang sebaik-baiknya, tahu batasan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, prioritasin apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Bener ya Mas Darbi? Bener banget. Mas Darbi bisa sharing ke teman-teman gimana tips cara biar gak salah jurusan? Kan kebanyakan dari mereka nih salah jurusan karena FOMO gitu, ikut-ikutan. Benar. Kalian harus tahu sih prospek kerja kalian itu kedepannya seperti apa dan nyamannya kayak gimana. Kan ada beberapa orang lebih nyaman kerja lapangan. Iya benar. Ada juga orang yang lebih nyaman kerja kantoran. Ya kalau misalnya kalian merasa nggak cocok kerja kantoran dan pengennya kerja lapangan, masuk fakultas teknik, tambangan. Kalau misalnya suka kerja kantoran dan suka kayak di film-film Jakarta, misal kayak di Jakarta kan kantor-kantoran kayak gitu, masuk kayak jurusan yang pasti prospek kedepannya itu bisa ke sektor BUMN, misal kayak hukum. Dan kalau misalnya nggak yang pengen punya prospek kerja yang sedikit intimate, pakai banyak perasaan, psikologi. Iya benar. Kalau misalnya pengen punya kerja yang nolong orang terus, bisa di fakultas kedokteran, jadi dokter. Dan yang penting karena kan masa SMA kan 3 tahun ya. Iya. Tentuin pilihan kalian di situ, kalian pengen kemana. Karena kadang ada beberapa anak yang merasa di SMA itu dia belum tahu mau kemana, dia belum tahu mau masuk jurusan apa, kuliah atau enggaknya aja nggak tahu. Nah kalian itu ditentuin dari kelas 10. Dan kadang juga ada faktor salah jurusan itu kadang karena nggak terima pilihan satu. Iya benar. Banyak banget kan yang kayak gitu. Dan ya
kalau emang harus dipenuhi dengan belajar lagi, belajar biar dapat pilihan satu, biar nggak kemana-mana. Dan menurut saya bijak dalam masukin inilah jurusan kalian nanti di pilihan PBK itu. Ya. Jangan asal gitu. Jangan asal, harus ditentuin dari sekarang Iya, nih ya. harus ditentuin dari sekarang, dari kelas SMA itu ditentuin. Karena kan sekarang TBK bisa milih 4 kan. Yang satu D4, D3, terus duanya S1. Iya. Nah, kalau misalnya kalian emang nggak mau D4 dan D3, ya udah pilihnya 2 aja. S1 aja itu. Tuh, dan tentu pilihannya dari kelas 10, dari kelas 10 tuh bener-bener waktunya kalian nyari. Bener-bener kalian waktu dipakai buat research mau kemana dan sukanya kayak apa, kerjanya gimana dan minatnya kemana. Bener banget. Ya, tadi kata Mas Darby, kalian kan masa SMA-nya ini 3 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya, lama gitu kan. Nah, tentuin tujuan ingin masuk kuliah jurusan apa dari sekarang, biar gak salah jurusan nih nantinya. Dan tahu ingin kerja apa nantinya, prospek kerja dari jurusan kalian yang pilih. Mungkin Mas Darby bisa kasih motivasi ke teman-teman, pesan gitu. Jadi saya sih jangan terlalu meremehkan waktu ya. Jangan terlalu meremehkan waktu karena 3 tahun itu bukan waktu, mungkin waktu yang lama iya, tapi akan terasa cepat jika main-main. Jangan meremehkan waktu dan selalu fokus apa yang pengen dicapai ke depannya dan semangat terus, semangat. Jangan pikirin apa kata orang lain. Jangan biarkan orang lain itu mempengaruhi masa depan. Nggak boleh kayak gitu. Harus konkret apa yang dipengen dan harus untuk berjuang. Jangan main-main, jangan diremehkan. Karena saya aja 3 tahun kerasa cepet banget, kerasa cepet banget. Tiba-tiba kuliah aja. Dan alhamdulillah ya dapat apa yang saya inginkan. Tadi harus usaha. Harus usaha, benar-benar usaha dan intinya tahu bagaimana cara tentu mengatur waktu ya. Dan karena kan kebanyakan orang itu gini, kadang misalnya dia pengennya apa karena kata temennya begini Akhirnya ikutan. Terus ada yang pengennya ke sana tapi kata temennya ke sini ikutan. Jangan biarkan teman-temanmu atau orang-orang itu mempengaruhi kedepannya bakal bagaimana. Karena yang jalanin kita karena sendiri. yang jalanin kita sendiri, benar. Dan yang bakal ngerasain juga kita sendiri. Jadi pilihannya itu benar-benar ditentuin dari kelas 10. Gitu, seperti itu. Dan jangan main-main intinya, jangan remehkan. 3 tahun tuh emang lama tapi rasanya cepet banget. Rasanya cepet banget. Gitu, daripada kalian memiliki mimpi. Mimpi itu kan cuma pingsan. Nanti akan bangkit lagi dalam bentuk penyesalan. Terima kasih Mas Darby sudah mau meluangkan waktunya dengan saya dan Sobat Santri. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi dengan yang lebih panjang gitu ya. Terima kasih Sobat Tera Santri sudah menonton episode hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena masih banyak video-video seru dan narasumber yang menarik lainnya. Bener banget kata Mas Darby, jangan lupa untuk fokus dengan tujuan utama kalian, gunain waktu sebaik-baiknya, dan jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain, karena yang akan menjalaninya kalian sendiri. Terima kasih, saya Zalfa Zezapun dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.